Halo teman-teman, saya Depo Valentina dari kelas G. Selamat menyaksikan video saya. Sekarang, aku ingin menuju ke lahan lokasi persawahan. Lahan persawahan berlokasi di Desa Panongan, Kabupaten Panongan, Kecamatan Curug, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Pemilik lahan bernama Bapak Apen. Beliau berumur 45 tahun. Bapak Apen tamat SMA dan memiliki lahan persawahan dari warisan orang tuanya. Bapak Apen telah memiliki keluarga. Beliau memiliki 2 orang anak perempuan. Kedua anaknya tidak meneruskan persawahan ayahnya dan memilih untuk bekerja di perusahaan swasta. Sedangkan istrinya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Sehingga beliau mengurus sendiri lahan persawahannya, namun tidak benar-benar sendiri. Karena beliau memakai jasa buruh tani. Lalu bagaimana interaksi di antara mereka? Interaksi dan proses sosial adalah keadaan di mana 2 atau lebih, baik individu ataupun kelompok, saling berkomunikasi dan berkontak sosial. Dari data informasi yang saya dapat ketika mewawancarai Bapak Apen, interaksi di antara beliau dengan buruh tani hanya sebatas pemilik dan pekerja. Interaksi di antara mereka terjadi ketika Bapak Apen akan mengolah lahan persawahannya. Karena Bapak Apen merupakan warga setempat, sehingga beliau tidak memerlukan pihak ketiga. Pihak ketiga terjadi ketika seseorang atau pemilik lahan memerlukan orang lain untuk memantau sawahnya dikarenakan ia tidak bertempat tinggal di situ. Namun, terkadang ketika beliau ingin mengumpulkan orang-orang sebagai buruh tani, beliau memerlukan 1 orang di mana orang itu akan membantu beliau untuk mengumpulkan orang-orang yang lain. Selain itu, beliau juga akan berurusan dengan salah satu orang itu, di mana nanti pembagian hasilnya adalah beliau membayarkan ke orang itu dan orang itu membayarkan ke rekan-rekannya. Namun karena beliau bertempat tinggal di daerah situ, sehingga untuk memantau lahan persawahannya beliau bisa memantau sendiri. Pemakaian jasa buruh tani tidak dilakukan setiap hari. Beliau memakai jasa buruh tani pada saat-saat tertentu, semisal pada saat ingin mengolah lahan, ingin pemupukan, panen, dan penyiangan. Upaya yang diberikan pun berbeda, semisal pada pemupukan tidak memerlukan banyak pekerja, lebih sedikit dibandingkan pada panen yang memerlukan banyak pekerja sehingga lebih banyak. Selain itu, tidak ada perbedaan pengupahan antara pekerja buruh laki-laki ataupun pekerja buruh perempuan karena beliau hanya memberikan uang sekaligus. Jadi mereka yang membagi-bagikan uangnya seperti itu. Namun di sana merasa sedikit dan tidak mencukupi kebutuhan, para buruh tani lebih memilih untuk bekerja sebagai pegawai pabrik saja. Ya, karena kurangnya buruh tani, sebagian lahan persawahan tidak ditanami padi. Untuk menyikapi itu, beliau menanamkan tanaman kacang-kacangan yang orang sini biasa sebut adalah kumbili. Dalam proses penanaman kumbili, beliau hanya memakai 1 atau 2 orang pekerja saja dan pada waktu tertentu. Interaksi di antara Bapak Apen dengan buruh tani ataupun pekerjanya hanya sebatas itu. Namun di luar dari pertanian atau di luar dari pekerjaan, mereka tetap berkomunikasi karena mereka adalah sama-sama rakyat atau warga dari Desa Panongan. Mereka tetap saling berkomunikasi satu sama lain. Namun pada saat pekerjaan, mereka masing-masing hanya bekerja dan berkomunikasi tentang pekerjaannya saja. Kesimpulannya, interaksi antara pemilik lahan dengan buruh tani hanya sebatas pekerjaan. Namun karena mereka sama-sama warga Desa Panongan, mereka tetap berkomunikasi layaknya warga desa. Sekian dari video saya dan sampai jumpa.